Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang framework. Saya Nina Belasari dan teman saya Inul Hadijah dan Suhendri. Kami akan membahas apa itu framework. Sebelum kita bahas framework, tentunya kita harus sudah tidak asing lagi dengan yang namanya HTML dan PHP. Karena semua yang akan kita bahas kali ini akan saling berhubungan. Nah, langsung saja kita bahas ke topik utamanya ya. Framework sebenarnya bukan hal asing di dunia pemrograman. Namun tidak ada salahnya jika Anda masih bertanya apa itu framework. Singkatnya, framework adalah kerangka yang membantu Anda membuat perangkat lunak. Pada artikel ini, Anda akan mempelajari lebih dalam apa itu framework. Anda juga akan mengetahui fungsi, beserta jenis dan contoh-contoh framework. Singkatnya, framework ini seperti template. Anda sudah mendapat gambaran dari aplikasi yang ingin Anda kembangkan. Maka, langkah selanjutnya adalah mengisi dan melengkapi template tersebut. Nah, Anda sudah mengerti apa itu framework? Setelah ini, mari kita pelajari tentang fungsi, kegunaan, atau manfaat framework. Selanjutnya, kita akan bahas mengapa harus menggunakan framework. Tentunya, masing-masing programmer memiliki preferensi atau seleranya masing-masing. Menurut saya dan teman-teman saya, inilah beberapa alasan mengapa harus menggunakan framework. Yang number one, kenapa kita harus menggunakan framework, yaitu framework akan mempercepat proses pembuatan aplikasi, baik itu aplikasi berbasis desktop, mobile, ataupun web. Yang number two, menurut kami membantu para programmer dalam perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan sebuah aplikasi. Dan yang number three, memudahkan para programmer dalam membaca query program dan lebih mudah dalam mencari bugs atau kesalahan. Ada juga menurut pendapat lain, kenapa kita harus menggunakan framework, yaitu pada umumnya framework menerapkan best practice untuk berbagai hal dalam web development, yaitu mengedepankan best practice. Yang kedua, framework ini terstruktur. Pada umumnya framework yang sudah terstrukturnya memiliki strukturnya masing-masing. Dengan ini, program Anda akan lebih terstruktur dan dapat mencegah kodisme. Nah, selanjutnya untuk yang bagian fungsi framework akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Inul Hadijah. Saya Nina Belasari. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Inul Hadijah dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang web framework. Di sini saya akan langsung masuk ke fungsi framework, yang mana fungsi framework terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu menghemat waktu pengembangan suatu framework, yang mana bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, baik, untuk yang kedua yaitu pemrograman menjadi lebih terstruktur atau bisa dikatakan lebih simpel dan tidak terlalu rumit untuk para programmer karena framework sendiri sudah terpola. Dan yang ketiga yaitu pengulangan kode. Jika kita menggunakan framework, coding tersebut lebih praktis sebab kita tidak mengcoding secara manual, melainkan coding yang dikerjakan sudah ada pada framework itu sendiri. Dan untuk yang keempat yaitu meningkatkan keamanan pengembangan software atau aplikasi, yang mana aplikasi ini sudah diverifikasi atau disahkan oleh pihak programmer, dengan kata lain tidak ilegal. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis framework. Secara umum ada 2 jenis framework, yaitu desktop framework dan web framework. Yang pertama yaitu desktop framework, ialah framework yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis desktop, antara lain contohnya Electron dan Proton Native. Yang kedua yaitu web framework, ialah framework yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, antara lain contohnya Django, AngularJS, Laravel, Rails, Spring, dan CodingWriter atau CI. Nah, jadi setelah sudah kita pahami apa itu framework, jenis-jenis framework, dan mengapa harus menggunakan framework,
buat teman-teman milenial, banyak orang yang menggunakan framework jenis CI karena CI ini sangat banyak digunakan para programmer untuk melakukan tujuan tertentu. Nah, di sini kita akan bahas apa itu CI. CI atau Coding Writer ialah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. CI juga merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. CI memudahkan pengembangan web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Nah, untuk fungsi CI atau jenis-jenis CI akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Zuhendri. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi CI. Karena tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu CI, definisi CI. Sekarang masuk ke yang kedua, yaitu tentang fungsi CI. Fungsi CI yang pertama yaitu mempercepat dan mempermudah kita dalam pembuatan website. Dalam artian, CI ini sudah menyediakan kerangka program. Tinggal kita sebagai programmer bagaimana cara mendesainnya semenarik mungkin untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua yaitu menghasilkan struktur program yang sangat rapi, baik dari segi kode maupun file PHP-nya. Karena CI sudah terpola, jadi kita tidak perlu lagi membuat secara manual. Dan yang ketiga, memberikan standar coding sehingga memudahkan untuk mempelajari sistem aplikasi yang dibangun. CI juga mudah dipelajari untuk programmer dengan memberikan standar yang mudah. Dan yang selanjutnya kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari CI. Yang pertama kita akan membahas tentang kekurangan CI. Yang pertama, CI tidak ditunjukkan untuk pembuatan web dengan skala besar. Dan yang kedua, library yang sangat terbatas. Dan yang ketiga, belum adanya editor khusus CI. Adapun kelebihan CI yang pertama yaitu sedikit konfigurasi, tidak ada aturan coding yang ketat, dan kinerja yang baik, dan berukuran sangat kecil. Baiklah, kita sudah memahami apa itu CI dan kita sudah memahami fungsi CI. Terus kita sudah mengetahui apa itu kelebihan dan kekurangan CI. Dan CI itu juga memiliki tujuan pastinya. Tujuan CI yaitu mempercepat proses pembuatan dengan menyediakan banyak library yang dibutuhkan. Baiklah, setelah itu kita akan mengenal CI versi 3. Sebelumnya, CI terdiri beberapa versi 1, 2, 3, dan 4. Yang terpopuler di programmer yaitu CI 3, maka kita di sini akan membahas CI 3. CI 3 pada bulan Juli 2013, Alice Lab mengumumkan bahwa mereka mencari pemilik baru untuk CI karena internal mereka sendiri tidak memiliki. Cukup fokus untuk terus mengembangkan CI. Akhirnya, pada bulan Oktober 2014, kepemilikan CI berpindah tangan kepada British Columbia Institute of Technology, salah satu sekolah tinggi teknologi di Kanada. Setelah hampir 5 bulan lamanya sejak peralihan kepemilikan, akhirnya si Alice Lab merilis CI 3. Dan berikut adapun perubahan-perubahan CI 2 menjadi CI 3. Yang pertama, CI 3 memerlukan PHP versi 5 atau di atasnya. Dan yang kedua, penamaan model control dan code CI 3 harus diawali huruf besar. Driver database-nya kini memiliki refactoring yang lebih luas. Dan yang keempat, penambahan user agen Windows 7, Windows 8, Windows 8 Android, BlackBerry, dan iOS. Update perbaikan di Mimis PHP, update penulisan plus dengan PHP 5 style, dan macam-macamnya. Baiklah, saya Zuhendri dari kelompok 4 dan kedua rekan saya. Ini saja pembahasan dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!